Ya, kita ketemu lagi masih di Ngaji Sejarah. Video kali ini saya akan coba bahas tentang Portugis di Nusantara ya. Tapi sebelum kita bahas tentang Portugis, kita coba lihat dulu lah alasan-alasan dari kedatangan Portugis di Nusantara ini, yang kemudian disusul oleh kerajaan-kerajaan yang lain ya, kayak Spanyol, Belanda, Inggris. Pertama, motif ya seperti yang sudah kita ketahui bersama, untuk mencari rempah-rempah lah motif mereka. Karena rempah-rempah ini memang jadi komoditas yang istimewa di Eropa pada abad ke-15 kan. Ya, lebih lengkapnya mungkin sudah saya bahas panjang lebar di video sebelumnya. Cuma pertanyaannya, ngapain baru abad ke-15 mereka mulai cari rempah-rempah ke tempat asalnya? Kok nggak dari dulu-dulu gitu kan? Ya, ada beberapa jawaban. Pertama, semangat Reconquista, atau terjemahan kasarnya ya penaklukan kembali lah. Ini kan diawali dari penguasaan Islam di Spanyol atau Andalus. Kemudian Portugis yang notabene sekutu Spanyol, mereka kan sebelahan juga kan negaranya, dan entah kebetulan atau enggak mereka sama-sama Katolik juga. Itu mereka dimintai bantuan oleh penguasa Spanyol sebelumnya untuk merebut kembali Spanyol dari Islam. Nah, setelah Spanyol berhasil direbut, semangat Reconquista ini kan kemudian melebar dengan berusaha menaklukkan kekuasaan Islam di berbagai macam belahan dunia, sehingga Katolik dapat menghegemoni dunia, kasarnya gitu. Dan memang keadaan dunia pada waktu itu seperti itu, kekuasaan agama masih dominan. Kemudian yang kedua adalah runtuhnya Konstantinopel tahun 1453 ya. Konstantinopel ini kan ibu kota dari Bizantium atau Romawi Timur yang tahun 1453 ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih kan, dan berdirilah Kesultanan Turki Utsmani. Secara geopolitik dan geoekonomi, kemenangan Al-Fatih ini berdampak luas karena Bizantium ini kan menguasai kawasan yang sangat strategis. Bahkan ketika itu Konstantinopel yang kemudian berubah jadi Istanbul saat ini, itu kan disebut-sebut sebagai kota yang paling penting di dunia. Ya, coba kita lihat deh petanya. Konstantinopel ini kan ada di sekitar Selat Bosporus. Selat ini menghubungkan benua Asia dan Eropa. Karena selat ini dikuasai oleh Islam yang ketika itu bermusuhan dengan kerajaan-kerajaan Kristen Eropa, maka pedagang Eropa nggak bisa lagi lewat selat ini, atau pedagang-pedagang Eropa ini terembargo lah gampangnya. Nah, dulu mereka gampang aja cari berbagai macam kebutuhan di Konstantinopel, termasuk rempah-rempah, tapi sekarang nggak bisa lagi. Dan dari sini ya akhirnya mau nggak mau mereka mesti cari rempah-rempah dari tempat asalnya, sekaligus buat menyaingi perdagangan dari Turki Utsmani. Ya kira-kira begitulah alasan orang-orang Portugis buat datang ke Nusantara. Nah, dalam kasus ini Tom Pearce itu punya peran yang penting banget ya dalam pengiriman armada Portugis ke Nusantara, tepatnya ke Malaka, yang tujuan awalnya itu kan untuk membangun kantor dagang sebetulnya, atau menjalin hubungan komersil lah antara Portugis dengan kerajaan atau Kesultanan Malaka. Jadi Tom Pearce ini kan traveler dia ya, sampai suatu saat dia nyampe di Malaka. Nah, Pearce ini kemudian kagum lah lihat Malaka. Dia bilang nggak ada pelabuhan di dunia ini, pelabuhan dagang yang sebesar Malaka. Bahkan dia sampai bilang, entah berlebihan atau enggak, dia bilang bahwa siapa yang menguasai Malaka dia akan menguasai dunia karena saking besarnya. Kemudian info dari Tom Pearce ini kemudian dijadikan rujukan oleh Dom Manuel, Raja Portugis ketika itu, sehingga dia mengirimkan armadanya ke Malaka. Waktu nyampe Malaka mereka nggak langsung nyerang, tapi izin dulu buat mendirikan kantor dagang. Dapat izin dari Sultan Malaka, mengadakan perjanjian ini itu, dan ketika itu Sultan Malaka adalah Sultan Mahmud Shah. Cuma izin Sultan ini kemudian diprotes ya oleh beberapa Syah Bandar. Syah Bandar itu ya kayak kepala pelabuhan gitulah, yang bilang kalau Portugis ini orang-orang yang licik. Kalau dibiarin lama-lama mereka bakal nyerang Malaka, persis kayak kejadian yang di India. Jadi orang-orang di Malaka ini udah pada tahu kelakuan Portugis di India, bahwa mereka awalnya yang minta dibangunkan atau diberikan izin untuk membuat kantor dagang,
Dan kemudian pelan-pelan mereka menguasai daerah situ. Nah, akhirnya Sultan Malaka tadi itu kan ya tanda kutip mengkhianati izin dari perjanjian yang dia buat sendiri dengan berbagai intrik orang-orang Portugis ini kan kemudian mau dihabisi oleh Sultan Malaka. Ya kayak diundang di pesta makan, kemudian ya inginnya sih diracun gitu mereka. Cuma kan gagal akhirnya. Terus mengumpulkan kapal-kapal Portugis dengan alasan untuk menaikkan muatan yang selanjutnya rencananya mau dibantai. Cuma ya nggak tahu gimana, ini gagal semuanya trik-trik yang dilakukan oleh Sultan ini. Entah orang-orang Portugis itu sudah dapat informasi dari mata-mata dia atau gimana ya. Intinya rencana Sultan ini selalu bocor lah. Nah jadi ya udah merasa dikhianati kan Portugis ini, maka Portugis akhirnya melawan. Singkat kata mereka menang dan menguasai Malaka. Mungkin kekuasaan Portugis di Malaka ini akan saya bahas di video yang lain ya, karena kayaknya membutuhkan satu kajian tersendiri. Kenapa? Karena meskipun hampir 100 tahun Portugis menguasai Malaka, tapi pada dasarnya penguasaan Portugis atas Malaka ini bukannya semakin menguatkan kedudukan Malaka sebagai suatu pelabuhan dagang di Asia, tapi malah justru merusak jaringan dagang yang udah ada sebelumnya. Jadi pedagang-pedagang dari Cina, dari Arab, dari India, ini dengan adanya Portugis di Malaka malah mereka tercerai-berai. Mereka nggak ngumpul di Malaka, mereka malah cari pelabuhan-pelabuhan dagang yang lain. Nah akibatnya apa? Akibatnya popularitas Malaka justru malah merosot di bawah cengkeraman Portugis ini. Cuma ya soal ini kita bahas di lain waktu lah. Sekarang kita coba masuk ke ekspansi Portugis ke kawasan Maluku. Nama yang ya sebenarnya diberikan oleh komunitas Arab ya, yaitu Jaziratul Muluk atau negeri para raja gitu. Artinya jadi Maluku itu. Portugis ini melanjutkan misinya menuju pusat rempah-rempah di Maluku lewat jalur selatan. Jadi lewat Laut Jawa, kemudian transit di Gresik, kemudian ke Pulau Buru, Ambon, Pulau Seram, terus Pulau Banda dan sekitarnya. Itu jalur-jalur yang ditempuh oleh Portugis. Nah di sana triknya juga sama kayak di Malaka, mendirikan kantor dagang, minta izin, tapi lama-kelamaan memanfaatkan pertentangan politik di kesultanan setempat, Ternate waktu itu ya, sampai akhirnya bisa menguasai kesultanan Ternate. Ya meskipun nggak sampai membubarkan kesultanan seperti kasus di Malaka, cuma Portugis di Maluku ini bisa sampai mengatur perpolitikan kerajaan, bahkan putra mahkota raja ini harus diangkat berdasarkan tanda kutip restu dari Portugis gitu. Nah kemudian hubungan Portugis Ternate ini kan lama-kelamaan rusak karena misi kristenisasi dari Portugis dan sikap arogan yang ditunjukkan oleh mereka. Ya kayak terlalu ikut campur itu tadi, itu kan menyakiti hati rakyat setempat gitu. Jadi seolah-olah Ternate udah jadi negeri bawahan mereka. Bahkan tahun 1535 Portugis ini kan bisa menurunkan Sultan Ternate, yaitu Sultan Tabarigi, dan dibawa ke Goa, dan akhirnya malah berhasil dikristenkan di sana. Goa India ya maksudnya. Dan kemudian dia pakai nama Dom Manuel. Di sini kelihatan kan Sultan Tabarigi ini sultan yang lemah. Ya dia jadi raja baru umur 15 tahun, gimana nggak lemah? Lemahnya Sultan Ternate yang satu ini kan kemudian semakin kelihatan ketika dia menyerahkan Ambon ke Portugis ya. Lebih tepatnya ke ayah baptisnya si Hurdao de Freitas itu. Maka ketika Portugis bisa diusir oleh rakyat Ternate tahun 1575, mereka kan kemudian menyingkir ke Ambon. Ya ketiduri dulu sih sebetulnya, cuman kan nggak lama terus mereka ke Ambon karena Karena di Ambon itulah Portugis diberikan wilayah oleh Sultan Tabarigi tadi. Dan di Ambon inilah misi kristenisasi Portugis itu yang paling sukses, yang dipimpin oleh Santo Francis Xavier dan Santo Ignatius Loyola. Kira-kira 100 tahun lah ya Portugis ini menguasai perdagangan di Maluku, termasuk Ternate, Tidore, dan Ambon gitu, sebelum akhirnya mereka diusir oleh Belanda. Dan Portugis kemudian menyingkir ke arah selatan, ke kawasan Nusa Tenggara bagian timur. Kemudian kalau soal pengaruh ya, sebenarnya nggak banyak pengaruh Portugis di Indonesia ini.
Ya ada beberapa kata bahasa Indonesia yang mirip sama Portugis kayak bola, kemudian boneka, sepatu, bendera, minggu, terus mentega, garpu, apalagi yang lain. Adalah beberapa, cuma nggak banyak, nggak sampai mempengaruhi struktur bahasa Indonesia juga. Terus kayak musik keroncong juga ada memang pengaruhnya dari musik fado di Portugis ya. Cuma yang lain apa yang lain? Ya intinya nggak banyak lah pengaruh dari Portugis ini. Itu pun pengaruh-pengaruh Portugis tadi itu diserap oleh masyarakat kita dengan kesadaran, artinya nggak dipaksakan oleh Portugis. Jadi nggak heran juga kalau Van Lier itu menolak kalau dibilang Portugis pernah menjajah Indonesia, karena area kekuasaannya ini kan sangat terbatas di daerah Maluku aja, dan peninggalannya juga nggak banyak. Pengaruhnya juga nggak banyak. Jadi kalau menjajah Maluku ya mungkin iya, tapi kalau menjajah Indonesia, bukankah Maluku ini terlalu kecil untuk mewakili Indonesia? Ya kira-kira gitulah argumentasi dari Van Lier ini. Satu-satunya ya peninggalan Portugis yang paling sukses boleh dikatakan ya misi kristenisasi yang ada di kawasan Ambon dan sekitarnya itu. Kalau yang terakhir ini memang sukses besar mereka di Indonesia Timur, terutama di Ambon. Selebihnya, apa selebihnya pengaruh Portugis ini? Kayaknya nggak kelihatan gitu ya. Dan terserah, ini keputusan saya serahkan kepada kalian. Apakah Portugis ini masih layak kita sebut sebagai penjajah Indonesia atau tidak? Ya itu bebas-bebas saja. Keduanya ada pendapat yang menguatkan. Oke, mungkin sampai di sini dulu ngaji sejarah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih.